Kesetiaan sudah pasti harapan setiap pasangan. Namun berikrar janji sehidup semati di dalam pernikahan yang sakral, nyatanya sering dilupakan dan menjadi angin lalu saja. Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan permasalahan yang ada. Dan tema kita hari ini membahas Ayu Dewi dan Regi Datau, hanya di sudut pandang. Baru-baru ini pasangan Ayu Dewi dan Regi Datau diterpa isu perselingkuhan. Diketahui jika suami Ayu Dewi, yakni Regi Datau, diduga berselingkuh dengan seorang seleb TikTok. Pengakuan menohok dari salah satu seleb TikTok ini pun bikin nasib Ayu Dewi menjadi pilu. Walaupun sudah banyak bukti di media, namun kedua pasangan ini tetap bungkam dan tidak menanggapi secara serius. Nah, menurut sudut pandang Ferry Koboy, banyak sekali orang yang sudah hidup bersama, hidup di dalam pernikahan, tapi ternyata tidak semuanya kayaknya saling mengenal satu sama lain gitu. Karena kalau sudah mengenal satu sama lain pasti tahu harus apa, minim permasalahan. Nah, walaupun pasangan ini nggak memberikan klarifikasi, membicarakan secara langsung dengan gamblang gitu kan ya. Tapi netizen ini kan kalau mencari bukti udah mengalahkan CIA gitu. Nah, menurut Ferry Koboy, apakah Ayu Dewi sama Regi Datau ini benar-benar sudah saling mengenal satu sama lain? Sudah saling mengenal sih sebenarnya satu sama lain menurutku, cuma kalau kulihat mereka tuh kurang berkomunikasi. Di situ. Kurang ngobrol. Ngobrol yang terbuka ya, ngobrol yang apa adanya. Kalaupun ngobrol yang rutinitas, yang biasa. Tapi kalau waktu atau ruang untuk ngobrol secara panjang lebar dan benar-benar itu jarang. Dan itu pertama disebabkan karena mereka kesibukan. Yang kedua, sungkannya ngobrol itu karena ya satunya mau begini, satunya mau begitu pada akhirnya kalau ngobrol. Jadi akhirnya tanpa sadar berasa jauh gitu. Di situ ya awal mulanya gitu. Nah, kan nggak semua orang nih ya suka ngobrol, ya kan? Kalau yang lo lihat dari karakter tuh Ayu Dewi gimana sih kalau dalam hubungan dan Regi Datau tuh? Kalau dalam hubungan seperti apa gitu? Ayu Dewi itu orang yang belak-belakan. Orang yang simple. Tapi kalau ngobrol suka. Jadi secara kepribadian itu dia kepribadian simple. Kepribadian yang belak-belakan. Tapi suka ngobrol, suka cerita gitu. Dan kalau apapun itu, kalau ngadepin seorang Ayu Dewi itu jujur aja, terbuka.
Karena dia lebih terima, dia lebih merasa nyaman kalau tiap orang yang ngadepin dia itu terbuka. Misalnya gini, walaupun gua minta uang 1 miliar pun ke dia misalnya, Ya. sebisa mungkin akan dia usahakan kalau aku terbuka. Kalau mungkin berat misalnya, tapi dia tetap akan usahakan. Tapi walaupun 1.000 perak, kalau merasa dibohong itu marah. Nah, itu jadi pribadi yang belak-belakan. Nah, sedangkan suaminya sih, aku nggak kenal sih suaminya. Suaminya itu orang yang nggak banyak ngomong, yang datar, monoton gitu aja. Makanya ketika ngobrol tuh Nggak ketemu. Terus harus ada tema dulu apa gitu. Oh, kalau Regi udah tahu ini kalau ngobrol harus ada temanya. Iya, akhirnya kan karena satunya nggak banyak ngomong. Oh, kedua-duanya. Ya gitu satunya ya, nggak akhirnya. banyak ngomong, satunya belak-belakan. Jadi harus ada tema yang jelas dulu biar nyambung. Sifat Sementara seharusnya kalau ngobrol ya sama pasangan nggak itu perlu tema kan, namanya juga teman hidup. Apa aja diobrolin harusnya. Jangan ada batas kalau suami istri. Karena kan kita sudah hidup bersama dalam satu tempat. Ngapain sih harus ada batasnya? Kan gitu. Bahkan di agama itu istri itu pakaian suami, suami pakaian istri. Saling melengkapi, saling menutupi, saling terbuka. Nah, kadang suami istri itu membatasi, masing-masing itu membatasi diri. Padahal sudah sama-sama, sudah bersama. Gitu. Ayu Dewi orang yang ya kalau ada masalah yuk kita bicarakan biar cepat tuntas itu wataknya. Nah, kalau suaminya menurutku ditahan, diam. Ya itu karakter sih, nggak ada yang salah dari karakter kan. Iya. Tiap karakter orang itu tidak ada yang salah. Cuma yang paling susah itu gimana menyatukan karakter yang berbeda kan. Dan itu harus dilandasi oleh jiwa yang besar dan menghilangkan ego, merendahkan ego. Satu sama lain. Iya. Gimana tuh biar bisa ketemu yang satunya belak-belakan, apa-apa mau diceritain, yang satunya lagi datar aja gitu. Biasa aja gitu. Nah, ketemunya tuh di mana? Ya ketemunya itu ketika kedua-duanya tuh merasa saling perlukan. Ketika kedua-duanya tuh menganggap bahwa pasangannya tuh ya bagian daripada dirinya, bagian daripada hidupnya. Bukan hanya sekedar status. Kan rumah tangga tuh bukan sebuah pertandingan. Betul. Rumah tangga bukan kompetisi. Betul. Tapi rumah tangga itu adalah perjalanan panjang yang nggak akan berhenti, dijalankan bersama dengan posisi masing-masing, dengan job desk masing-masing, tapi kerjasama. Jadi tidak akan sampai ke sebuah tujuan itu kalau tidak bekerja sama. Nah, kerjasama itu bisa terjadi kalau kita
merendahkan ego atau bahkan menghilangkan ego. Aku tidak akan bercerita dengan siapapun kalau lo ini ku anggap bagian dari diriku. Kalau dirimu ini ku anggap sebagai teman hidupku sampai kapanpun. Kalau dirimu ini ku anggap orang yang paling berarti buat hidupku. Kalau dirimu ini ku anggap orang yang paling ngerti tentang diriku. Kalau dirimu ini ku anggap tempat yang pantas untuk aku cerita. Intinya, kalau dirimu ini ku anggap orang yang sangat berarti bagi hidupku, ya tentunya aku akan terbuka dan apa adanya. Nah, kadang-kadang sebuah rumah tangga atau suami istri itu status doang. Tapi secara prakteknya itu sendiri-sendiri. Yang lebih parah, kadang-kadang rumah tangga itu secara aplikasinya tuh kayak kompetisi. Ya, pertandingan. Kayak pertandingan. Akhirnya kan terjadi persaingan. Nah, yang namanya pertandingan itu yang menang kadang euforia, yang kalah merasa malu. Itu pertandingan. Akhirnya kan gimana supaya jangan kalah? Ketika kita berpikir bagaimana supaya jangan kalah, ya pasti munculnya persaingan. Kenapa sih sesulit itu pasangan terbuka secara batin gitu? Maksudnya benar-benar apa adanya di depan pasangannya. Karena sama-sama merasa penting. Karena sama-sama merasa istimewa. Karena sama-sama merasa mampu. Karena sama-sama merasa hebat. Karena sama-sama merasa sempurna. Lo harus sesuai dengan apa yang kuinginkan. Lo juga berharap aku ini sesuai dengan apa yang lo inginkan. Tidak, bukan kerjasama. Kalau kerjasama Saling menuntut. Ya saling menuntut. Kalau kerjasama kan saling melengkapi. Anggap saja suami istri itu adalah dua orang yang melakukan perjalanan mendaki bukit. Ya akan sampai ke bukit kalau bekerja sama. Tapi kalau selama perjalanan itu merasa paling hebat, merasa lebih penting, merasa lebih istimewa, ya pasti berantem mulu. Yang lebih bikin aku tidak mengerti, suami istri itu kalau mau ngobrol harus pakai tema. Ya harusnya nggak usah ada tema, obrolkan aja apa adanya. Harus pakai tema dan cari waktu. Ya cari waktu, masa hidup serumah, statusnya suami istri, tapi kalau ngobrol harus pakai tema, harus cari waktu. Dengan orang lain ada waktu terus. Dan melihat kondisi. Ya udah ngobrol tiap hari apa ada. Karena ya itu tadi. Karena berbatas, karena dibatasin. Giliran dalam kamar doang yang nggak ada batas. Begitu keluar kamar ada batas, kan lucu. Terbuka secara batin sangat sulit, tapi kalau terbuka secara fisik dimanapun bisa.
karakter Ayu Dewi itu orang yang kalau ngomong tuh ya gerger gitu. Nggak bisa dia tuh, bukan tipe perempuan yang bisa bermanis-manis. Oh, to the point lah To the segala point. sesuatu Ya, ya. tapi itu karakter. Bukan bermaksud untuk menyinggung, Ya menyakiti enggak. gitu ya. Tiap orang tuh punya karakter. Kayak gue nih, ini karakterku. Cara ngomongku begini. Nah, sedangkan suaminya tuh tipe yang ya kalau ngomong tuh hati-hati, Hmm. lemah lembut. Kebanyakan orang lebih mementingkan cara berbicara Daripada tujuan berbicara. oh di situ. Ya walaupun bicaranya bagus, kalau tujuannya tuh gak enak, mending bicaranya apa adanya. Jadi jangan pernah ketika ada orang, contohnya gini deh, aku kan orang Sumatera, Mm-mm. nikah aku misalkan dengan orang Sunda. Hmm. Ya kalau cuma menilai dari cara bicara, pasti berantem mulu. Ya aku ngomongnya kayak gini, karena aku orang Sumatera, bukan berarti aku jahat. Orang Sunda ngomong lemah lembut. Nah, kebanyakan kita ini, terutama di Indonesia, intonasi bicara itu lebih penting daripada niat dan tujuan. Harus tahu, iya. Ayu Dewi orang yang belak-belakan, orang yang to the point, orang yang nggak bisa bermanis-manis. Gitu. Dan yang gua rasain juga, baik suami maupun istri, baik Ayu Dewi maupun suami itu nggak ada sih niat begini, niat begitu misalnya. Itu hanya karena cara berkomunikasi dan perbedaan karakter. Yang belum diterima satu sama lain. Iya, iya. Oke. Di luar ngomongin komunikasi, ini kan benar atau tidak tahu lah. Yang penting di tengah isu perselingkuhan yang pastinya banyak dialami pasangan lain selain Ayu Dewi dan Regina Tau ini ya, apa sih yang akhirnya membuat pasangan itu berselingkuh? Nah, ini keren. Karena banyak kan yang ngalami. Ya, pasti banyak baik lah. yang berselingkuh maupun yang diselingkuhi. Ya. Penyebab pertama perselingkuhan itu terjadi, pertama karena dengan pasangan sendiri susah berkomunikasi. Itu pertama. Dari susahnya berkomunikasi, ujungnya berasa jauh. Yang kedua, penyebab perselingkuhan itu baik istri maupun baik perempuan maupun laki-laki ya, baik karena tidak sesuai harapan. Sebenarnya siapapun yang berselingkuh atau siapapun yang diselingkuhi, menurutku tidak ada niat bulat untuk melakukan itu ya. Melakukan itu, kemudian tidak ada niat bulat untuk benar-benar meninggalkan istrinya atau suaminya. Rata-rata perselingkuhan itu pertama motivasinya karena keadaan yang tidak sesuai harapan. Yang kedua karena pengaruh. Jadi keadaan yang dialami dalam rumah tangga itu sendiri yang tidak sesuai harapan. Yang kedua karena pengaruh dengan apa yang dilihat di luar dan didengar. Misalkan gini, aku ini suamimu. Nah, cara ngomongku kayak gini kan, karena aku orang Sumatera. Nah, di dalam pikiranmu tuh lo butuh laki-laki yang ngomong lemah lembut. Yang diharapkan gue selama ini Ya, gitu ya. laki-laki yang lemah lembut ngomong.
Nah kebetulan lo ketemu Idris yang lemah lembut. Ini kayaknya cocok nih, ini yang aku cari selama ini. Oh. Daripada suamiku kalau ngomong nyablang, menggebu-gebu, kayak marah, sedangkan Mas Idris ini ngomongnya lemah lembut. Padahal secara hati belum tentu. Ya belum kan? tentu, karena ya itu tadi budaya kita ini yang aku tidak tahu apa penyebab itu semua terjadi, tapi budaya kita ini lebih melihat apa yang tampak. Gitu. Jadi itu penyebab perselingkuhan. Terus gini, misalkan suaminya pulang kerja, misalkan aku ini suamimu pulang kerja, terus aku lapar, terus mau makan, mau makan, ya sebentar, ini lagi sibuk. Nah aku tadi nggak enak hati, maunya aku tadi, lo tuh berhenti dulu dengan urusanmu tuh, pokoknya menyambutku dengan sepenuh hati dan gembira. lemah lembut, ya. Dan lemah lembut, lemah lembut. Kemudian lo dengan segera menyediakan makanan. Dan itu selalu terjadi seperti itu, padahal lo pribadi itu tidak ada niat untuk menyepelekan. Justru lo begitu tuh ya karena udah bersama, karena udah biasa gitu kan. Tidak ada, aku yakin lo nggak ada niat ke situ jelek gitu. Nah begitu di luar aku nih ketemulah cewek lain yang Mas Peri udah makan, asik. Mau kopi atau teh? Ntar duduk aja di sini, nanti aku sediakan. Nah akhirnya dalam pikiran gue nih, ngerti banget ya dia ya, paham banget dia ya. Sedangkan istri gue nggak kayak gitu, ngomong sesuka perutnya, ngomong sembari ada kerjaan pula. Sedangkan aku capek-capek kerja. Padahal aku kerja tuh demi dia loh, asik. Nah, jadi akan tersesat kita ini kalau cuma menilai apa yang tampak dan yang didengar. Akan pasti tersesat. Karena yang dilihat dan yang didengar itu belum tentu pada akhirnya menyenangkan gitu. Dan rata-rata perselingkuhan itu terjadi karena seperti itu. Nah, kalau yang lo lihat, Ayu Dewi sama Regida Tau ini pasangan yang klik, ya sebenarnya atau yang berproses baru klik gitu? Mereka pasangan yang klik sih menurutku. Yang secara hati itu connect. Sesungguhnya hati cuma connect. Persoalannya tuh komunikasi sih. Oke. Kita ini memperlakukan orang di rumah kita itu dengan segala hormat, dengan keistimewaan, dengan kesopanan. Ketika orang di rumah kita itu sebagai tamu. Tapi ketika orang di rumah kita itu salah satu bagian dari hidup kita, ya biasanya tidak seperti kita melakukan, tidak seperti kita memperlakukan seorang tamu. Nah, rata-rata pasangan tuh pengen diperlakukan kayak tamu terus. Karena kalau tamu itu kan lemah lembut. Ya cuma yang tidak disadari, sehebat-hebatnya tamu, ya statusnya tamu. Tidak mungkin semerdeka itu melakukan sesuatu di rumah orang kan karena tamu.
Ya sesopan-sopannya tamu, selembut-lembutnya tamu, ya namanya juga tamu. Kalau dia tidak sopan, tidak lembut, tidak akan diterima sebagai tamu, kan gitu. Nah, semua pasangan tanpa sadar mereka tuh ingin diberlakukan seperti tamu. Tidak mau diperlakukan sebagai tuan rumah. Karena kalau dengan tuan rumah tuh ambil sendiri. Ini lagi sibuk, kurang aja. Bukan kurang ajar, tapi Bukan karena saking merdekanya. contohnya gini. Ketika kita mengadakan acara, kadang-kadang kita ini lupa makan. Bahkan terakhir. Yang kita dahulukan tuh tamu. Betul. Ibu bapak kita misalkan, ingat nggak waktu lo kecil misalnya? Atau siapapun di luar sana. Ketika mengadakan acara, pasti yang diperhatikan tamu dulu. Segala hal. Anak sendiri enggak. Padahal ibu itu tidak ada maksud untuk menyudutkan anak sendiri, menyepelekan anak sendiri. Ya karena lo anakku. Besok masih bisa. Besok masih bisa, sedangkan tamu ini belum tentu sekali setahun datang. Dan setiap tamu akan bisa bertamu kalau dia sopan, kalau dia lemah lembut. Tak ada satu tamu pun, tamu yang baik ya, tidak ada satu tamu yang baik pun yang kurang ajar. Nah biasanya baik suami maupun istri lebih adem dan nyaman ketika bertemu tamu gitu. Karena tamu jarang datang dan sering dirindukan. Iya, karena dia jarang datang kan. Kenapa aku bilang mereka cocok? Mereka dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Dan perjalanan rumah tangga mereka menurutku tidak segampang membalik telapak tangan. Berjuang dari nol. Nggak tahu siapa yang lebih berperan atau yang tidak berperan, tidak penting itu. Intinya mereka suami istri yang perjalanan hidupnya itu panjang, merasakan segala hal sampai pada akhirnya di titik ini gitu. Berarti baik suami ataupun istri, ada nggak sih perbedaannya gitu ketika suami yang berselingkuh dan istri yang berselingkuh? Ketika laki-laki berselingkuh dominannya apa? Ketika perempuan berselingkuh dominannya apa? Kalau atau sama aja? Nggak beda. Kalau suami itu berselingkuh, identiknya tuh main-main. Nah kalau istri yang berselingkuh, karena jarang banget yang namanya istri itu berselingkuh. Jadi kalau dia sudah berselingkuh, menurutku, karena udah benar-benar nikah, itu bedanya. Tapi kalau laki-laki ini identiknya main-main aja. Walaupun di dalam perselingkuhan itu sendiri, kalau laki-laki itu udah kayak pasti, udah kayak mau kemana gitu. Tapi yang gua rasa sih, yang aku lihat sih, rata-rata laki-laki berselingkuh itu karena kenakalan aja. Bukan karena, tapi kalau perempuan yang berselingkuh bahaya itu. Bisa jadi nggak balik lagi itu. Apa yang harus diingat dan bisa menjadi bahan refleksi diri untuk orang yang diselingkuhin?
namanya juga selingkuh, namanya juga jalan pintas. Jadi sehebat-hebatnya jalan pintas nggak akan sampai ke tujuan. Gitu-gitu doang, bikin capek. Jadi berpikirlah. Ya namanya selingkuh itu kan berbelok arah ya, namanya. Yang namanya jalan pintas tuh, kadang malah tambah menyesatkan. Kalau tadi kan buat orang yang diselingkuhin. Nah sekarang apa yang harus diingat untuk orang yang berselingkuh? Menurutku orang berselingkuh tuh ya, bukan karena memang niatnya untuk berselingkuh, Tapi karena dia nggak bisa ngambil sikap aja, lari dari persoalan. Buktinya, terutama laki-laki sudah punya istri, selingkuh lagi. Dengan selingkuhannya pun minta pengertian. Terus ngomong, ya lu harus ngerti gue kan punya istri. Jadi dengan istrinya minta pengertian, dengan selingkuhannya minta pengertian, enak lah hidupnya. Jadi orang yang berselingkuh itu ya orang yang lari dari persoalan sih menurut. Orang yang tidak siap menghadapi persoalan. Nah kan rata-rata terjadi perselingkuhan tuh, awal perselingkuhan itu terjadi rata-rata disebabkan karena keluh kesah. Asik. yang tak berkesudahan. Iya, keluh kesah. Kebetulan didengarkan kan. Akhirnya pasti berkata, berarti lo paling ngerti akan diriku. Asik. Banyak orang berkata bahwa perselingkuhan itu terjadi karena sudah tidak cinta sama istrinya atau suaminya. Menurutku perselingkuhan itu terjadi karena nggak punya sikap atau lari dari persoalan. Sebab ya kalau dia mampu siap untuk menghadapi persoalan, pasti dia akan selesaikan dulu persoalan. Baru dia nyari yang lain. Nah, yang aku tidak habis pikir, ini penting loh. Banyak orang berkata, selingkuhan itu lebih mengerti daripada istri atau suami sendiri. Namanya juga selingkuh, selingkuhan. Masa sih lebih mengerti? Ya mengerti itu kan karena ada maksud. Masing-masing kan ada maksud. Makanya dibilang tadi pasti ada miskomunikasi. Karena sesungguhnya hanya ingin berkeluh kesah. Nah, makanya. Kalau berkeluh kesah sama pasangannya suka nggak didengerin atau nggak ketemu kan komunikasinya. Iya. Kebetulan. Setiap orang selingkuh itu, Gi, pasti tidak dengan niat yang benar. Pasti, sehebat apapun pembicaraannya. Kalaupun terjadi keromantisan perselingkuhan itu, menurut yang gue rasain, itu karena sama-sama punya niat aja. Oh iya. Laki-lakinya butuh apa, perempuannya butuh apa. Tidak ada kebahagiaan sebuah rumah tangga tuh atau pasangan yang bahagia, yang sangat bahagia, terlahir dari perselingkuhan. Yang lebih, aku tidak ngerti lagi. Nah, ini. Kayaknya ini emang jodohku. Cara Tuhan mempertemukanku dengan pasanganku. Masa Tuhan mempertemukan pasangan buat seseorang yang sudah bersuami atau beristri, tambah gak masuk akal lagi. Karena banyak yang curhat gue gitu. Per, aku jatuh cinta bersama cewek itu.
kayaknya ini Tuhan memberiku, ini sudah ditakdirkan untuk aku bertemu sama dia. Alangkah tega Tuhan, aku bilang. Masa Tuhan mempertemukan? Mungkin ini jodohku yang tertunda, Per. Kenapa begitu senang hati gitu? Maksudnya saking senangnya, makanya menganggap itu jodoh dari Tuhan. Ya karena akur tadi, karena masih akur. Ya karena akur, karena mengerti, karena paham, jadi dianggap ini. Yang aku nggak habis pikir, alangkah tega Tuhan menunda jodoh seseorang, dan sebelum jodohnya bertemu, dipertemukan dulu dengan orang lain. Ketika bertemu dengan orang lain itu dan menikah, begitu sudah menikah, Tuhan baru mempertemukan jodoh yang sebenarnya. Akan kejamnya tuh. Jadi gimana cara kita berpikir? Padahal itu pembenaran aja sih menurutku. Karena lagi manis aja ya. Jadi lebih tertarik bahas selingkuhnya. Ya Pak, karena banyak yang ngalamin gitu. Kemudian berdoa. Nah ini yang lebih. Karena aku banyak pengalaman, banyak yang curhat. Banyak yang curhat. Ngambil wudhu, tahajud, asik. Jadi di Islam itu ada yang namanya sholat tahajud. Sepertiga malam yang terakhir, jam 2:30 subuh, jam 2:30 malam. Dan itu ketika berdoa di dalam sholat tahajud itu saat yang tepat untuk dikabulkan. Ini real loh, cerita orang curhat. Ya aku ngambil wudhu, Per. Ngambil wudhu, sholat tahajud, kemudian berdoa. Ya Allah ya Rabbi, kalau memang ini jodohku, tolong mudahkanlah. Dan kalau memang istriku ini bukan jodohku cukup di sini, pertemukanlah dia dengan yang terbaik. Maksudku, masa sih Tuhan setega itu gitu. Nah, itu suka banyak tuh bahasa yang begitu, cari yang terbaik, cari yang terbaik. Yang terbaik yang sebenarnya tuh seperti apa sih? Manusia terbaik itu adalah manusia yang menerima keadaan. Manusia yang terbaik itu manusia yang bersyukur. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang sadar betul bahwa apapun yang terjadi di dirinya atas izin dan ridho Tuhan, kemudian dia jaga bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Kalau ada isu perselingkuhan, berarti kan ada orang ketiga. Nih, yang sering dibilang pelakor. Apa pendapat lu tentang pelakor itu dulu? Nggak ada sih bagiku istilah perebut suami orang, perebut istri orang, perebut istri orang. Menurutku karena kedua-duanya kurang ajar aja dan nggak tahu diri. Udah tahu punya istri, yang didekati pun udah tahu punya suami. Jadi kalau nggak, karena sama-sama kurang ajar dan nggak tahu diri, nggak akan mungkin. Sekali lagi, tidak ada perebut suami orang, menurutku, ataupun perebut istri orang. Itu terjadi karena kedua-duanya kurang ajar dan nggak tahu diri. Ada seorang suami yang setia. Ada seorang suami yang bertanggung jawab terhadap istrinya. Ada seorang suami yang sangat-sangat cinta dan sayang terhadap istrinya. Ada seorang suami yang lurus, yang baik, yang benar-benar terhadap istrinya. Tapi tetap aja perempuannya menggoda, nggak udah-udah, bahkan didukunin biar jadi lakinya.
Nah itu baru pelakor. Gitu. Jadi kondisi rumah tangga yang baik-baik, Tapi ada seorang perempuan yang memaksakan diri pokoknya. Pokoknya laki-laki itu harus jadi lakiku. Nah itu baru pelakor. Tapi kalau yang lakinya menggoda, yang perempuannya juga menggoda, sama-sama lah menggoda. Ya itu karena kurang ajar aja. karena punya niat yang sama. Yang sama Gitu. dan kepentingan yang berbeda. Iya. Ada pertukaran kebutuhan gitu kan. Simbiosis mutualisme. Nah itu betul. Ketika kita berumah tangga, bukan hanya perasaan, tapi juga ada komitmen. Bagaimana caranya setiap pasangan itu bisa berbesar hati untuk tetap memegang komitmen pernikahan ketika satu sama lain sudah merasa tidak ada lagi perasaan. Kalau kedua-duanya menghargai Tuhan dan sadar betul mereka bersama karena izin dan ridhonya Tuhan, pasti komitmen itu berjalan. Sekali lagi ketika kedua-duanya menghargai Tuhan karena sadar betul bersamanya mereka karena izin dan ridhonya Tuhan. Nah baru komitmen itu berjalan. Harus kedua-duanya ya. Nggak boleh salah satu. Karena tidak bisa kita, kalau dalam sebuah rumah tangga itu kita tidak bisa menghukum satu pihak. Bisa jadi kedua-duanya salah, bisa jadi kedua-duanya benar. Tidak bertahannya sebuah hubungan itu atas dasar mengukur perasaan. Yang gue bingung kok perasaan bisa diukur ya? Mengukurnya pakai apa ya? Karena kan nggak mungkin mulus-mulus aja kan sebuah rumah tangga itu, nggak kayak orang pacaran gitu kan. Nggak bisa segampang itu habis itu putus-putus gitu. Kalau di rumah tangga kan nggak mungkin semudah itu gitu memutuskan untuk berpisah atas dasar sudah tidak punya perasaan satu sama lain. Tapi kenapa selalu menjadi alasan gitu? Rata-rata orang berpisah itu menurutku ya, mayoritas. Menurut yang gue lihat, gue rasain. Bukan karena sudah nggak ada perasaan sih. Tapi karena tidak sesuai keinginan masing-masing. Buktinya begitu berpisah sedih. Begitu berpisah ribut. Begitu berpisah saling maki. Begitu berpisah saling bongkar aib. Itu tandanya karena masih saling membutuhkan satu sama lain. Sebab kalau memang sudah tidak ada perasaan satu sama lain, terus berpisah, harusnya pisahnya baik-baik. Dan jiwanya, dan berjiwa besar di dalam perpisahan itu. Tapi kalau perpisahan itu akhirnya jadi sebuah permusuhan, kalau perpisahan itu akhirnya jadi saling maki, saling rendahkan, sesungguhnya perpisahan itu hanya karena tidak sesuai keinginan. Bukan hanya karena tidak sesuai keinginan masing-masing, makanya berpisah. Sementara masih ada perasaan. Jadi bohong ya kalau bilang nggak ada lagi perasaan, tapi begitu pisah. Aku ini suami istri sama lo. Kita ini menikah. Oke. Terus lo seiring berjalannya waktu, lo sedikit pun tidak punya perasaan lagi sama aku. Tidak ada rasa cinta. Tidak ada rasa sayang, biasa aja.
flat kayak orang lain aku. Oke. Begitupun aku juga tidak punya rasa cinta lagi, tidak punya rasa sayang lagi, flat aja. Pasti begitu berpisah baik-baik aja. Kita akan mengaku satu sama lain bahwa apa yang kita rasakan itu sudah flat, tidak seperti dulu. Tentunya berpisahnya dengan dewasa. Tapi kalau misalkan kita ini berpisah, mengakunya karena sudah tidak punya perasaan, tapi begitu berpisah berantem, ribut, saling maki, saling caci, itu menunjukkan masing-masing masih punya perasaan. Tapi kenapa perpisahan itu terjadi? Karena di dalam sebuah hubungan itu tidak sesuai keinginan masing-masing. Sampai benci berkepanjangan, merasa tersakiti. Karena perpisahan itu. Katanya nggak punya perasaan, kok tersakiti? Nah, apa yang akhirnya bikin perasaan yang tadi ada jadi hilang gitu, jadi flat, kalau bahasa gaulnya flat. Yang tadinya bergelombang jadi flat gitu. Karena tidak pernah nyambung ketika berbicara. Dari komunikasi yang nggak nyambung akhirnya bikin flat. Iya, karena komunikasi nggak nyambung, akhirnya salah pengertian. Dari komunikasi nggak nyambung, akhirnya tersinggung. Dari komunikasi yang nggak nyambung, satunya mau kemana, akhirnya terasa jauh. Dari komunikasi nggak nyambung, akhirnya saling nuntut. Nah, kalau gini gimana? Lo ketemu sama dua cewek nih, ya. Yang satu lo suka, ada perasaan di situ. Nah, yang satu lagi biasa aja, tapi ngobrolnya nyambung. Nah, mana yang bakal lu jadiin istri? Iya, pasangan lu gitu. Karena ada yang pernah cerita juga, aku suka sih sama dia gitu. Maksudnya kalau ketemu cenat-cenut gitu. Ada perasaan cenat-cenut. Sama orang ini biasa aja, tapi ngobrolin apa aja gitu. Nyambung gitu. Tapi tidak ada perasaan cenat-cenut seperti itu gitu. Ini buat kalian yang mungkin lagi ngalamin ini. Ya kalau aku pribadi sih lebih pilih yang biasa aja tapi nyambung. Kenapa? Kan kalau mau punya pasangan itu harus ada getar-getar asmara yang cenat-cenut itu. Kan sama yang nyambung nggak cenat-cenut. Sekalipun cenat-cenut, kalau nggak nyambung ujungnya nggak cenut-cenut. Salah pengertian terus. Iya. Tapi kalau dengan yang nyambung, sekalipun awalnya biasa aja, tapi karena segala sesuatu itu nyambung dan ngerti, ujungnya cenut-cenut juga. Oh, gitu. Ya. Bahkan aku pernah nasihati anakku sendiri yang masih kelas 3 SMP. Gimana? Kelas 2 SMP pada waktu itu dengan kelas 2 SMA. Aku bilang, Dek, Kak, kalau suatu hari kalian menikah, carilah pasangan yang nyambung. Sekalipun perasaannya biasa aja dan pekerjaannya biasa aja. Syukur-syukur perasaannya bagus dan kerjaannya bagus. Itu bonus. Tapi yang paling penting, carilah pasangan yang nyambung. Karena bagaimana rasanya berpasangan seumur hidup dengan seseorang yang nggak pernah bisa nyambung. Pasti makan hati. Walaupun perasaannya menggebu-gebu. Tapi kalau dengan yang nyambung, ruang untuk berantem, ruang untuk saling tersinggung, itu kecil, bahkan nggak ada. Oh begitu Pak ya? Iya. Percuma punya perasaan yang menggebu-gebu. Tapi begitu kita ngomong sendok, dia jawab motor. Kita ngomong motor, dia jawab kolam. Nah nggak ketemu lagi tuh.
Oke, akhirnya pilihlah, prioritaskanlah yang ngobrolnya nyambung. Ya, Di awal ngobrolnya nyambung, tapi begitu dijalankan terus ada tuh cenat-cenut ya kan, jadi nggak nyambung. Kenapa? Kenapa setelah ada cenat-cenut malah jadi nggak nyambung? Tidak seperti awal bertemu gitu. awal bertemu biasa aja tapi nyambung. Begitu udah bersama, cenat-cenut mulai muncul. Ya, ada muncul perasaan, habis itu langsung nggak ketemu. Oh, berarti pasanganmu itu atau siapapun itu orang yang lebih cenderung mementingkan perasaan daripada rasa nyambung itu sendiri. Lupa jadi. Oh, iya, iya, iya. Dia tidak sadar bahwa perasaan itu muncul justru karena nyambungnya. Ya coba lo bayangkan. Soalnya gue contohkan kita berdua. Kita mau melakukan perjalanan jauh. Nah kita ini sama-sama punya perasaan yang dalam. Tapi sepanjang perjalanan itu nggak bisa ngomong. Karena nggak nyambung, takut salah. Senang nggak sih di perjalanan? Kalau gue sih enggak ya. Iya. Tapi mungkin ada yang lebih senang diem-dieman tapi pegangan tangan aja mungkin. Iya, karena diam-diaman cukup dengan pegangan tangan, ya akhirnya tidak saling kenal, Ji. Iya. Untuk saling mengenal satu sama lain, ya kita harus nyambung dulu dalam ngobrol. Betul. Jadi kalau udah mulai cenat-cenat, ingat yang Rasa bikin nyambung itu lebih penting daripada cenat-cenut, dan yang bikin cenat-cenut itu justru karena nyambungnya itu. Ya, betul. Apakah Ayu Dewi sama Regida tahu itu seperti itu? Ya menurutku komunikasi sih, mereka komunikasi aja. Kalau perasaan sih menurutku cuma mereka berdua ini karena nggak nyambung sih, karena susah tersambung. Yang gua rasa sih mereka tidak ingin sih ada masalah dalam rumah tangganya. Ya, siapapun. Siapapun. Bahkan jangan sampai berpisah. Terutama ada Ayu Dewi menurutku. Tapi Ayu Dewi itu menurutku flat dia tuh. Jadi biasa aja dengan suaminya. Karena komunikasi. Karena tidak ngerti lagi harus seperti apa. Orang yang terbiasa akan biasa aja. Menurutku karena sering banget di persoalan begini. Makanya akhirnya biasa aja. Dan diawali oleh komunikasi. Jadi penyebab utamanya ya. Komunikasi. Komunikasi itu harus saling ngerti biar nyambung. Kalau Dewi itu yang gue rasakan, yang gue rasain sebisa mungkin jangan terjadi apa-apa dalam rumah tangga. Tapi kalau memang tidak bisa, ya udahlah, gimana aja. Orang kayak Ayu Dewi itu dalam memutuskan segala sesuatu itu lama banget.
Panjang pertimbangannya. Banyak, lama banget. Sebisa yang dia bisa, pribadi orang kayak Ayu Dewi itu, sebisa yang dia bisa, dia akan tetap bertahan dengan apapun yang dia rasakan. Tapi kalau sudah memutuskan, nggak akan balik lagi, nggak akan ditariknya lagi. Itu orang kayak Ayu Dewi itu. Nah, sedangkan suaminya nggak kayak gitu. Terlalu gampang bersikap, tapi akhirnya kayak nggak bertanggung jawab. Terlalu gampang ngambil sikap, tapi kayak nggak bertanggung jawab. Wataknya. Kalau Ayu Dewi itu nggak orang yang, walau terlihat kan dia itu penuh dengan lelucon, Heboh terus. heboh, masa bodoh, tapi dia menurutku orang yang dalam memutuskan sesuatu, dalam mengambil keputusan, itu orang yang berpikir keras, merenung keras. Orang yang sangat amat lambat untuk mengambil keputusan. Tapi kalau sudah mengambil keputusan, orang kayak gitu, nggak akan ditariknya lagi. Dan nggak akan balik lagi. Itu orang kayak gitu tuh. Kalau kita nggak ngerti sama orang kayak Ayu Dewi, kayak orang yang gampang dimain-mainin, gampang dibodoh-bodohin. Kalau kita nggak ngerti ya. Tapi orang kayak dia itu itulah, sekali lagi, kalau sudah mengambil keputusan, nggak akan ditariknya lagi. Nah, kalau kita nggak benar-benar kuat mental, entah itu sahabatnya, entah itu pacarnya, entah itu suaminya, yang tinggal menyesal. Jangan salah nilai orang kayak Dewi. Karena Dewi itu segala sesuatu kayak dijadikan lelucon, segala persoalan kayak jadi mainan kan, kayak nggak disikapi, nyengir-nyengir aja. Padahal dia tuh orang yang sangat teguh pendirian aslinya. Makanya orang kayak dia itu tidak pernah menyesal ketika mengambil sikap atau keputusan. Tidak akan ada penyesalan. Karena sebelumnya dia pikirkan lama. Ada pesan untuk Ayu Dewi dan Regi Datau? Buat Ayu Dewi, menurutku, lo orang yang cerdas. Bahkan sangat cerdas. Menurutku, lo orang yang mandiri. Menurutku, lo salah satu perempuan pejuang. Menurutku, lo salah satu perempuan yang pemikir. Jadi tentunya tahu dengan apa yang harus dan tidak harus lo lakukan. Tentunya lo tahu dengan apa yang harus lo putuskan atau tidak. Dan aku yakin, apapun sikapnya yang dia ambil atas persoalan yang dia hadapi saat ini, itu sudah dia pikirkan matang-matang. Itu aja. Kalau untuk suaminya, berpikirlah lebih dalam. Merenunglah lebih dalam. Sebelum mengambil keputusan. Biar tidak ada penyesalan.
Semoga rumah tangga mereka baik-baik aja. Karena tidak ada satupun di Indonesia ini, bahkan di dunia, rumah tangga yang ingin punya persoalan, bahkan ingin bercerai. Dan ingatlah, terjadinya kebersamaan atau hidup bersama-sama menjadi pasangan suami istri itu karena izin dan ridha Tuhan. Jadi hargailah dengan cara sebisa mungkin kita pertahankan yang namanya rumah tangga. Itu aja. Oke. Suka atau tidak, percaya atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Koboy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye!